Baik, selamat pagi Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan. Selamat pagi. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan untuk semua keberadaan kita tentunya. Bahwasanya apa yang kita alami, yang kita miliki, yang kita rasakan hari ini pemberian dari Tuhan patut disyukuri. Walaupun mungkin saja secara fisik ada barangkali kita merasakan hal-hal yang tidak enak begitu ya. Tetapi dengan semua keadaan itu pun kalau kita hari ini masih bisa menghirup udara, kita masih bisa melihat, kita masih bisa mendengar, kita masih bisa berpikir, perasaan kita juga masih bisa merasakan hal-hal yang lain yang baik, kita patut bersyukur saudara. Karena hari ini kita pun percaya Tuhan akan membimbing, memberkati kita dalam ibadah kita. Mari Bapak Ibu, saya mengundang kita tundukkan kepala, kita akan berdoa sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, kami berterima kasih kepada Engkau Tuhan. Kalau kami ada dan berada hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Dan di balik kebaikan Tuhan itu bahwasanya Tuhan mempunyai tujuan untuk kami. Yang kami percaya bahwa segala hal yang Tuhan rancang, tujuanmu adalah mulia dan baik bagi kami. Bahwa dengan semua keberadaan kami, baik kami yang ada di gerejamu maupun jemaat yang mengikuti secara online di rumah dengan semua keberadaan mereka. Kami percaya Engkau punya maksud dan tujuan menggerakkan hati kami untuk kami beribadah. Yang dimana Engkau masih menanamkan dalam hati kami yang paling dalam. Sehingga kami merasakan memang benar bahwa rasa haus dan lapar itu perlu kami dapatkan kepuasan lewat peribadatan kami. Lewat kami membaca firman. Lewat kami berdoa. Bahkan lewat di mana kami juga Tuhan bisa berkati melalui relasi yang kami bangun dengan saudara seiman kami. Pagi hari ini kami serahkan waktu yang indah ini biarlah Engkau berbicara bagi kami semuanya. Pakai hamba-Mu yang punya keterbatasan ini, punya kelemahan, kekurangan yang gak sempurna ini. Biarlah Engkau tutup bungkus oleh darah Kristus saja sehingga kuasa Allah saja yang tampak dan terasa dan terpikirkan oleh kami bersama. Sehingga tidak ada satupun di antara kami yang terlewatkan dari berkat rohani Tuhan. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, saya mengajak kita sekali lagi kita akan memperhatikan Yohanes pasalnya yang ke-14. Kita akan perhatikan Yohanes pasalnya yang ke-14. Saya akan bacakan ayat 1 sampai ayat yang ke-7 ini karena cukup pendek. Saya akan mengulangnya bagi kita bersama-sama. Yohanes pasalnya yang ke-14, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia. Sampai sedemikian firman Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, tema kita hari ini bicara tentang akulah jalan dan kebenaran. Yesus jalan dan kebenaran. Tema ini tampaknya seperti doktrinal sekali saudara, karena memang ini menyatakan sesuatu hal yang dasar yang penting sekali berbicara tentang iman kita, bicara tentang keselamatan di dalam Kristus Yesus. Saudara dikasih Tuhan, saya mengawali dengan sebuah pertanyaan kepada kita.
Saudara, izinkan saya bertanya dengan demikian. Saudara, seandainya kita tahu kita akan meninggal dalam beberapa jam ke depan ini, saudara. Kira-kira saudara akan melakukan apa di waktu-waktu terakhir? Mari coba kita pikirkan, saudara. Jikalau kita tahu kita akan meninggal dalam beberapa jam ke depan, kita akan melakukan apa di waktu-waktu terakhir? Saya mencoba menyimpulkan apa yang akan dipikirkan oleh manusia. Kita akan berpikir dan akan berbicara yang serius tentang hal-hal yang tinggi, tentang hal-hal yang penting. Apakah itu, saudara? Yaitu mengenai masa depan. Baik mengenai masa depan saya ketika saya akan mengakhiri waktu-waktu terakhir di dunia ini, maupun saya akan berbicara tentang masa depan orang yang saya cintai. Saudara, ternyata saudara, Yesus melakukan hal ini, saudara. Ketika malam sebelum Yesus disalibkan, Yesus membongkar rahasia hal-hal yang penting. Dan kita semua menemukan manfaatnya luar biasa. Yesus berbicara tentang kehidupan, tapi Yesus juga bicara tentang kematiannya. Dan apa hal yang paling penting bagi orang lain. Saudara, ada 4 hal yang penting yang menjadi prioritas yang dikatakan oleh Yesus kepada kita. Hal yang pertama itu adalah di mana Yesus berbicara tentang cara hidup dan mati, saudara. Yang kedua, Yesus berbicara tentang kebenaran, tentang hidup dan mati. Dan yang ketiga, Yesus berbicara tentang cara menjalani hidup. Dan yang keempat, Yesus berbicara tentang bagaimana memiliki hubungan yang sehat dengan Tuhan. Saudara, keempat hal yang penting ini, saudara dikasih Tuhan, dinyatakan Tuhan di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca tadi, saudara. Yang berkata bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yang menjadi pertanyaannya balik kedua kepada kita. Menurut saudara, apakah saudara setuju bahwa ini penting, saudara? Menurut saudara penting gak ini bagi saudara? Penting gak untuk kita tahu bagaimana cara kita hidup dan mati? Penting gak kita perlu tahu apa itu kebenaran dan tentang hidup dan mati? Penting gak kita untuk mengetahui bagaimana cara menjalani hidup ini? Dan bagaimana memiliki hubungan yang sehat dengan Tuhan? Saya berkata pada diri saya waktu memikirkan hal ini, wow, ini penting sekali. Ini sangat baik sekali. Dan keempat hal ini dinyatakan oleh Kristus di dalam Yohanes 14 ayat 6 tadi. Saudara, saya mau mengajak kita mari melihat bagaimana yang dimaksudkan dengan Yesus adalah jalan. Saudara, kata Yesus kepada muridnya, akulah jalan. Saudara, akulah jalan sebenarnya memiliki kaitan erat terhadap status dan masalah manusia terhadap Allah. Apa yang menjadi status dan masalah manusia? Bahwa saudara dan saya, kita adalah orang berdosa. Manusia benar-benar hancur di dalam dosa. Saudara dan saya terhilang, kata Tuhan. Saudara dan saya dikutuk. Saudara dan saya najis oleh karena dosa itu. Saudara dan saya menjadi terasing karena dosa itu. Dan di dalam kerusakan yang ada itu sesungguhnya dinyatakan bahwa kita mati secara rohani. Dan saudara dan saya tersesat di dalamnya. Kita seperti domba yang bodoh. Udah bodoh lalu kita mengembara, saudara, ke padang rumput.
ke padang belantara rohani dan di situ kita tersesat di dalamnya. Saya menggambarkan demikianlah kondisi kerohanian saudara dan saya. Dan dalam kondisi yang sedemikian, tidak ada kemampuan kita untuk bisa memperbaiki diri kita sendiri. Kita tidak bisa memperbaiki segala kerusakan yang ada dengan semua usaha kita, dengan semua upaya kita. Tidak ada. Kecuali saudara yang kasih Tuhan, kita dapat memenuhi apa yang menjadi syarat dari Allah sendiri untuk kita dapatkan peroleh karunia Allah itu. Saudara, di dalam Kisah Rasul pasalnya yang ke-20 ayat 21 saudara. Firman Tuhan berkata bahwa oleh karena pertobatan kepada Allah dan oleh karena iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, Rasul Paulus di dalam pelayanannya, dia berkata bahwa tidak ada hal yang lain yang aku sampaikan kecuali aku memberitahukan kepada semua orang yang berdosa bahwa oleh karena pertobatan dan iman kepada Yesus Kristus saja. Karena ini adalah sesuatu yang sangat penting. Inilah yang bisa memperbaiki hubungan saudara dan saya dengan Tuhan. Saudara, oleh karena itu saudara yang kasih Tuhan, ada dua hal yang saya ingin kita merenungkan, mengartikan daripada jalan itu sendiri. Bahwa yang pertama, bahwa Tuhan mau mengatakan kepada kita bahwa Yesuslah jalan keluar dari penghukuman, dari belenggu dan dari kesengsaraan dosa. Ini saudara. Bahwa Yesuslah yang menjadi jalan keluar dari penghukuman, belenggu dan kesengsaraan dosa. Saudara yang dikasih Tuhan, itu artinya apa saudara? Itu berarti bahwa saudara dan saya sangat membutuhkan Yesus. Saudara dan saya bermasalah dengan Allah. Solusi masalah kita adalah hubungan pribadi kita dengan Kristus. Inilah yang menjadi solusi persoalan kehidupan kita. Apapun yang menjadi masalah kehidupan kita, Kristus yang menjadi solusinya. Saudara, saya menceritakan ketika saya mendengar sebuah kesaksian dari seseorang yang kecanduan narkoba, saudara. Saudara yang kasih Tuhan, dia menceritakan bagaimana narkoba itu sungguh telah membuat hancur hidupnya, saudara. Benar-benar hancur. Dia menceritakan bagaimana ada upaya di dalam dirinya untuk dia membuang itu semua di dalam kehidupannya. Tetapi setiap kali dia berupaya membuang itu semua, entah mengapa selalu dia mengatakan, aku terasa harus balik lagi di dalam kehidupan yang lama itu. Di dalam kesaksiannya dia bercerita bahwa dia bertahun-tahun berada di bawah kuasa obat-obat terlarang itu. Dan selama itu dia menceritakan bahwa bertahun-tahun juga dia di bawah sebuah perawatan psikiatri. Ketika dia minta pertolongan tetapi tidak berhasil juga. Dia pernah juga mencoba untuk direhabilitasi. Tetapi dia katakan tidak berhasil juga. Dia membuat sebuah janji-janji kepada Tuhan. Hari ini aku berjanji, jatuh lagi. Besok dia berjanji, jatuh lagi. Bahkan dia menyaksikan. Rasanya sudah gak terhitung, dia bingung udah berapa kali dia berjanji sama Tuhan. Bahkan sama dirinya sendiri, sama keluarganya. Untuk lepas dari jeratan narkoba itu. Dia sadar bahwa keluarganya pun selalu mensupport bagaimana supaya dia bisa lepas dari semua itu. Saudara, di tengah-tengah di dalam keputusasaannya, dia menangis, dia menjatuhkan dirinya di hadapan Tuhan. Dan saat detik itu di dalam hidupnya dia cerita. Dia bilang sama Tuhan, Tuhan, tolong bantu saya. Tolong bantu saya Tuhan. Saudara, dalam kesaksian dia bilang
bahwa dia meminta supaya Tuhan tolong hadirlah di dalam hidupku. Aku mau lepas dari semua ini. Aku sudah tidak kuat. Saudara, di dalam keadaan seperti itu, dia menyaksikan bahwa itulah detik pertama, waktu pertama kali dia mengundang Kristus masuk di dalam hidupnya. Dan dia menyaksikan bahwa pada saat itu dia mengalami yang namanya pembebasan. Dia mengalami pembebasan dari kebiasaan narkobanya. Dia mengalami sesuatu yang luar biasa, mujizat yang luar biasa. Bahkan dia menceritakan di dalam kesaksian yang ada. Detik dari awal pertama ketika dia minta sama Tuhan, Tuhan tolong bantu saya. Dan ketika itu juga dia mengundang Kristus masuk di dalam hatinya. Tuhan tolong saya. Saudara, dia bilang, di situ terjadi keajaiban yang luar biasa. Sesuatu yang tidak biasa yang dia peroleh ketika dibawa seorang dokter, seorang lembaga tertentu rehab yang bisa menolong dia untuk bisa lepas dari narkoba. Tetapi saat itu saudara, dia bilang, Kristuslah yang menjadi pembebasnya. Saudara, dia cerita ini saya mau mengatakan kepada kita, iya saudara, bahwa Yesus dapat membawa saudara dan saya keluar dari dosa apapun yang telah memperbudak saudara dan saya. Apakah itu dosa obat-obatan, apakah itu dosa alkohol, atau dosa-dosa yang lainnya saudara. Kristuslah jalan keluarnya. Inilah mengapa Kristus berkata kepada muridnya, akulah jalan. Aku adalah jalan keluar untuk engkau lepas dari penghukuman. Aku adalah jalan keluar untuk engkau lepas dari belenggu segala dosa yang ada. Akulah jalan keluar dari kesengsaraan dosa itu. Saudara, ternyata saudara, bagian ini tidak berhenti di situ ketika kita mencoba mencermati firman Tuhan, akulah jalan ini saudara. Bahwa yang kedua adalah Kristus bukan hanya jalan keluar, tetapi adalah Kristus adalah jalan masuk kepada kita mendapatkan kehidupan yang baru saudara. Saudara, di dalam Ibrani pasal yang ke-10 saudara, ayatnya yang ke-19 sampai 22. Saya baca bagi kita, ada bagian yang saya potong dengan mengisi titik-titik untuk bisa mendapatkan poin yang kita maksudkan. Firman Tuhan berkata demikian, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus dan keyakinan iman yang teguh. Jadi saudara, di bagian firman Tuhan ini mengatakan bahwa satu-satunya jalan masuk kembali kepada Allah yaitu melalui Kristus. Satu-satunya jalan masuk kita bisa berbaikan dengan Allah yaitu melalui Yesus Kristus. Tidak ada cara yang lain. Karena Allah sudah menetapkan bahwa hanya Yesus Kristus satu-satunya pribadi yang dapat menangani masalah dosa saudara dan saya. Bagaimana cara Allah mengatasi itu semua? Firman Tuhan berkata, yaitu dengan menanggungkan semua dosa kita kepada Kristus Yesus. Semua dosa kita diletakkan di atas Kristus Yesus. Dan Yesus Kristus membayar kematian kita. Dengan dia mati di atas kayu salib. Supaya saudara dan saya mendapatkan hidup kembali di dalam Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang diinginkan oleh Tuhan kepada kita.
bahwa kita memahami, bahwa kita mengerti bahwa ketika Kristus berkata, "Akulah jalan." Aku bukan hanya mengeluarkan engkau dari penghukuman. Aku bukan hanya mengeluarkan engkau dari belenggu dosa dan segala kesengsaraan dosa. Tapi setelah itu aku membawa engkau masuk kepada satu kehidupan baru, saudara. Tapi saudara yang kasih Tuhan, pertanyaannya saudara, apakah di zaman ini saudara, banyak orang yang percaya bahwa Kristus itu bisa membawa kepada satu kehidupan yang baru kepada kita. Saudara, ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Kristus, apa yang dikasih Tuhan sama kita? Rumah di surga, bukan di neraka, saudara. Apa yang dikasih Tuhan pada kita? Keinginan-keinginan untuk yang baru. Ada sebuah dinamika yang terjadi di dalam kehidupan kita. Untuk kita berpikir, merasakan sampai kita hanya mengambil sebuah keputusan. Dan keputusan itu semua membawa kita semakin menikmati bagaimana hidup beriman kepada Kristus. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, apakah menurut Bapak Ibu ada cara lain untuk membawa kita masuk ketemu dengan pencipta kita? Saudara, sangatlah mustahil bagi manusia berdosa untuk membuat tangga untuk dia naik kepada Allah hanya dengan doa-doa saja. Adalah mustahil bagi manusia berdosa untuk membuat tangga naik kepada Allah hanya dengan air mata. Enggak bisa. Adalah mustahil bagi manusia yang berdosa untuk membuat tangga untuk dia naik kepada Allah hanya dengan semua resolusi, komitmen, janjinya kepada Allah. Enggak bisa, saudara. Saya percaya kita semua punya pengalaman yang unik bagaimana kita mau meninggalkan dosa itu. Saya percaya bahwa kita pernah sudah berjanji sama Tuhan, janji Tuhan aku akan meninggalkan ini. Saya rasa pengalaman itu menegurkan kita bahwa janji pun tidak bisa. Tetapi hanya Kristus, saudara. Saudara, adalah hal yang mustahil, saudara. Bukankah ini semua, hal seperti ini semua yang diyakini oleh banyak orang pada zaman ini? Tetapi di tengah-tengah banyak keyakinan orang bahwa hanya dengan doa, dengan air mata, dengan resolusi, dengan janji, dengan materi dan segala sesuatu yang bersifat datangnya dari dunia ini, berpikir dia bisa berbaikan dengan Allah, berpikir bahwa dia bisa mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Di tengah-tengah itu semua, saudara, Kristus datang dengan pernyataan yang agung, mengatakan, "Akulah jalan itu." Saudara, kenapa saudara? Karena ketika manusia jatuh dalam dosa, jarak Allah dengan kita itu jauh sekali, saudara. Tidak ada yang bisa dengan semua upaya kerja keras dan segala sesuatu apapun yang berasal dari dunia ini untuk bisa menyambungkan jarak kita yang tak terbatas itu dengan Allah. Tidak ada. Kecuali Allah sendiri yang turun ke dalam dunia untuk menjalin hubungan dengan saudara dan saya. Dan itulah Kristus Tuhan kita. Dan itu dia lakukan. Bukan hanya dia lahir, tapi dia sampai mati dan bangkit, saudara. Dan itu sebuah momen di mana saudara dan saya di bulan April ini, kita sedang merenungkan mengapa sampai Kristus mau berbuat sedemikian.
Saya yakin percaya. Karena Allah tahu jarak manusia dengan Allah sangat jauh, tidak terbatas. Tidak ada sesuatu apapun yang dari dunia ini bisa menyambungkan, menghantarkan dia kepada Allah. Kecuali Allah itu sendiri yang turun ke dalam dunia. Untuk bisa membuat koneksi hubungan itu kembali dengan kita. Jadi saudara yang kasih Tuhan, ketika Yesus berkata, akulah jalan. Aku jalan untuk mengatasi masalah dosamu. Tapi aku adalah jalan juga yang akan membawa engkau masuk kepada satu kehidupan baru. Dan bahkan janjinya kehidupan yang kekal dengan Kristus. Saudara, sebuah kisah dari seorang misionaris ke Afrika, saudara. Dia memutuskan untuk mau pelayanan ke sana. Dan dia tahu bahwa daerah Afrika itu daerah yang akan dia layani tidak berada di kota tetapi di desa. Dan dia mengerti bahwa jalur-jalur jalan di sana sangat sempit, kecil dan membahayakan. Dan dia yakin bahwa Tuhan mengarahkan dia untuk pergi melayani di sebuah desa yang terpencil. Karena seorang misionaris biasanya datang dari negara lain masuk kepada Afrika ini, maka beban ini perlu untuk diwujudkan. Oleh karena keterbatasan banyak hal, karena dia baru saja mau menjalani panggilan menjadi misionaris ini, dia membutuhkan seorang pemandu. Tentulah pemandu yang dia cari adalah pemandu orang lokal yang ada di sana. Dengan demikian dia akan bisa mengajarkan, memberitahu hal-hal yang penting untuk dia lakukan. Tidak lama kemudian sang misionaris ini ketemu dengan orang yang dimaksudkan, lalu mereka melakukan sebuah pertemuan dan mulailah mereka melakukan sebuah perjalanan ke sana, saudara. Dan ternyata perjalanan yang mereka tempuh tidak jauh dari mereka titik berdiri. 1 kilometer kemudian ke depan mereka menemukan ada jalan yang dimana mereka harus melewati hutan. Dan hutan itu penuh dengan rerumputan, daunan, bahkan ada pohon-pohon kecil dan banyak hal sehingga benar-benar bahwa tidak ada jalan di situ, saudara. Lalu sang misionaris ini bilang sama dia, kamu tahu jalan menuju ke tempat yang desa yang saya maksudkan? Sang pemandu ini bilang begini, saya tahu. Sambil dia jalan, saudara, dia singkirkan dedaunan, rumputan, pohon-pohon yang ada, mereka sambil jalan. Ternyata ketika jalan sudah makin jauh, makin dalam ke sana, sama Yesus nanya lagi, kamu yakin bahwa ini jalannya? Soalnya ternyata itu bukan pertanyaan yang kedua yang ditanyakan misionaris kepada pemandu ini. Tapi itu pertanyaan yang terus ditanyakan oleh misionaris ini. Karena ternyata jalan itu yang ditempuh terus tidak menunjukkan sebuah jalan yang sudah terbuka, tetapi semua dengan jalan yang masih tertutup dan pemandu ini terus menyingkirkan semua pepohonan tumbuhan yang ada di situ. Sang misionaris nanya lagi sama dia, apakah kamu tahu jalan melalui semua ini? Saudara, pemandu itu dia berhenti. Dia menatap sang misionaris. Dia lalu pegang sarung parangnya, saudara. Dia tarik begini. Pak misionaris, dengan pedang ini dan saya bisa membuka jalan untuk masuk dan bahkan Bapak keluar dari tempat ini. Bapak percaya enggak? Saudara, ternyata gerakan yang dilakukan pemandu asli ini menyontakkan sang misionaris ini. Bahwa pemandu ini sedang membuka jalan supaya mereka masuk ke desa terpencil itu.
Tetapi dengan jalan yang dibuka inilah jalan juga yang akan membawa sang misionaris ini balik kembali untuk kembali ke markasnya. Saudara, apa yang mau saya katakan di dalam kisah ini, saudara? Saya mengatakan sama kita bahwa dengan cara yang sama, Yesus adalah jalan bagi saudara dan saya. Yesus adalah jalan keluar, Yesus adalah jalan masuk. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, itu hanya terjadi ketika saudara dan saya benar-benar mau menyerahkan hidupmu kepada Kristus. Ada banyak orang bilang, aku mau lepas dari masalah ini. Aku mau bebas dari kondisi dosa ini. Tetapi tidak benar-benar menyerahkannya kepada Tuhan. Ada bagian-bagian yang lain yang dia sembunyikan. Ada bagian-bagian tertentu yang tidak dia akui kepada Tuhan. Itulah yang menyebabkan hidup ini tidak berjalan sebagaimana semestinya sebagai orang percaya. Mari saudara, apapun masalah kita, selama kita di dalam dunia ini, pasti kita tahu sadar diri kita. Ada kelemahan kita, ada kekurangan kita. Kelemahan kekurangan itu kita tahu, ada juga bagian dari hal itu semua. Tuhan bilang kau harus tinggalkan. Aku gak berkenan atas semua itu. Hari ini Tuhan bilang sama kita, akulah jalan untuk membawa engkau keluar dari semua belenggu dan kesengsaraan dosa itu. Dan aku akan bawa kamu masuk kehidupan yang baru. Hati yang baru. Semangat yang baru. Pikiran yang baru. Mengisi hari-hari yang baru yang Tuhan sediakan bagi kita. Inilah yang diinginkan Tuhan bagi kita. Memahami, akulah jalan. Yang kedua, saudara. Ketika Yesus berkata, akulah kebenaran. Saudara yang dikasih Tuhan, ada seorang bernama Albert Einstein, saudara. Dia bilang begini, orang yang ceroboh terhadap kebenaran dalam setiap hal kecil tidak dapat dipercayakan untuk melakukan hal-hal penting. Sekali lagi, saudara ya. Orang yang ceroboh terhadap kebenaran setiap hal kecil tidak dapat dipercayakan untuk melakukan hal-hal penting. Saudara, apa maksudnya, saudara? Saya melihat bahwa dari pernyataan Albert Einstein ini sendiri, secara pribadi dia mau mengatakan kepada banyak orang bahwa dia adalah seorang yang sangat mementingkan kebenaran. Dia sangat mementingkan kebenaran. Dia ingin cari tahu apa itu kebenaran. Jadi saudara yang kasih Tuhan, sejak zaman dulu banyak orang saudara, bahkan gak habis-habisnya terus mencari tahu apa itu kebenaran. Di manakah dapat menemukan kebenaran itu? Dan banyak orang mengira bahwa kebenaran itu berasal dari fakta-fakta yang baru. Pengetahuan-pengetahuan yang ada. Sebagai contoh saudara yang kasih Tuhan. Saya pernah mendapat sebuah pertanyaan dari orang lain terhadap diri saya. Dia berkata begini, saudara. Barangkali saudara juga pernah mendapat pertanyaan itu. Mengapa kejadian di Alkitab berbeda dengan fakta-fakta yang ada? Saudara, ternyata pertanyaan seperti ini, saudara, bagi mereka yang gak percaya sama Tuhan, akhirnya mereka menganggap bahwa kebenaran dari fakta-fakta itulah yang benar. Dan ini bahaya, saudara. Ini justru salah, ini bahaya, saudara. Saudara, mari kita melihat ada satu tokoh di dalam kisah sebelum Kristus naik ke atas kayu salib. Seorang yang bernama Pilatus. Saudara, Pilatus ini bukan orang biasa, saudara. Dia seorang gubernur ditempatkan di Kaisaria Romawi, saudara. Ia orang yang berpendidikan, orang yang berkedudukan, punya kuasa, saudara. Satu kali ketika dia bertemu dengan Kristus, dengan Yesus, dia bertanya, apakah kebenaran itu?
Betul kan saudara ya? Seorang yang berpendidikan, seorang yang punya kedudukan, seorang yang punya kuasa. Bukan orang sembarangan menempatkan seorang gubernur di dalam wilayah kekaisaran Romawi. Ketika dia bertemu dengan Kristus, dia bertanya, apakah kebenaran itu? Ya tentunya pertanyaan ini muncul ketika Yesus menjawab sesuatu hal yang penting tentang kehadirannya di dalam dunia ini. Dan di dalam jawaban Yesus ada kata kebenaran itu. Sehingga Pilatus bertanya, apa kebenaran itu? Saudara yang dikasih Tuhan, bahwa pada malam perjamuan terakhir Kristus sebelum dia disalibkan, disitulah Kristus membuat pernyataan yang agung. Dan bagi saya saudara, kalau kita merenungkan ayat Yohanes 14 ayat 6 ini. Ini adalah ayat bagian firman Tuhan. Bagi sebagian telinga orang tidak begitu suka. Karena begitu eksklusif sekali pernyataan Kristus yang berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini sangat-sangat mengklaim bahwa dirinya lah satu-satunya jalan. Tidak ada jalan yang lain untuk membawa manusia datang kepada Bapa. Dan inilah yang sebenarnya ditanya oleh Pilatus. Inilah yang sebenarnya dicari oleh Albert Einstein. Inilah yang dicari oleh manusia di zaman ini. Ketika dia mau mencari apa itu sebenarnya kebenaran. Saudara, apakah sebenarnya kebenaran itu, saudara? Sekali saya katakan, banyak yang mengira kebenaran itu berasal dari fakta-fakta yang ada. Banyak yang mengira bahwa kebenaran itu dari pengetahuan-pengetahuan yang ada. Siapa saja yang mengira itu bisa muncul dari banyak orang yang mewakili di dunia ini. Saudara, bisa saja dia seorang ahli, fisikawan, gubernur, tokoh agama, bahkan orang-orang biasa yang gak terkenal sekalipun. Banyak yang beranggapan yang sedemikian. Tetapi saudara, hanya Kristus yang mengatakan, akulah kebenaran itu. Saudara, di dalam bagian firman Tuhan ketika Yesus berkata, akulah kebenaran. Mau mengatakan, Yesus, aku jalan dan kebenaran hidup itu. Di dalam bahasa aslinya Yunani berkata, kata kebenaran, aletheia itu berarti yang nyata, yang dapat dipercaya, benar-benar dan benar, saudara. Mau gimana lagi ngomong, saudara? Inilah yang dimaksud kebenaran itu, saudara. Kebenaran yang tidak bergantung kepada hal apapun yang ada di luar. Karena dia sendiri adalah benar. Kebenaran itu datang dari dirinya sendiri dan dia benar. Dan ketika Kristus berkata, akulah kebenaran. Yesus mengatakan, akulah kebenaran yang mutlak itu, saudara. Akulah kebenaran yang mutlak itu. Tidak ada yang lain. Tapi saudara yang kasih Tuhan, apa yang terjadi di zaman kita, saudara? Apakah orang-orang masih berpikiran yang sejalan dengan Kristus ini, saudara? Seorang bernama Agustinus dari Hippo, saudara. Dia bilang begini, saudara. Di mana saya menemukan kebenaran, di situ saya menemukan Tuhan. Karena dia sendiri adalah kebenaran. Ini adalah pengalaman kehidupan dari Agustinus. Di saat dia mencari dan mencari dan mencari dan mencari, dan dia menemukan bahwa kebenaran itu bukan dari semua pengetahuan, bukan sesuatu yang dia pelajari. Tapi kebenaran itu adalah diri Allah sendiri, Kristus itu sendiri. Berarti bahwa Kristus adalah kebenaran yang mutlak, yang absolut. Tidak ada kebenaran di atas daripada kebenaran tentang Kristus. Selain yang ada dalam dunia ini, itu hanya kebenaran
yang berdasarkan pengetahuan manusia saja. Yang dimana dikatakan benar oleh karena ada fakta-fakta yang ada. Tetapi Kristus adalah kebenaran. Dia tidak memerlukan hal apapun yang ada di luar daripada dirinya untuk menyatakan dia benar. Karena kebenaran itu adalah tentang dirinya sendiri. Saudara yang kasih Tuhan, tetapi saudara, kalau kita melihat di zaman kita ini saudara, kita mungkin bisa bersedih saudara. Kenapa saudara? Karena di zaman kita saat ini saudara, banyak orang, ini zaman postmodern saudara atau apalah zamannya saudara. Banyak orang tidak lagi percaya kepada kebenaran absolut itu. Banyak orang gak percaya. Saya tidak menuliskan sebuah kutipan, ada seorang bernama Matthew Stoll saudara. Dia seorang pengkhotbah. Dan dia cukup lama sudah melayani dan dia melihat sejak dia berada di dalam lingkungan keluarga Kristen sampai dia mengenal Tuhan dan sampai dia melayani Tuhan. Dia mempunyai kesimpulan sendiri dan dia melihat sepertinya ini adalah benar. Dia berkata begini, dulu kalau kita tahu bahwa itu adalah perkataan Yesus, kita langsung percaya. Tapi saudara, di zaman ini, kalau dikatakan itu perkataan Tuhan, zaman sekarang ini orang berkata apa? Iya, itu benar bagimu, tapi belum tentu benar bagiku. Dulu kalau kita tahu bahwa ini perkataan Kristus, kita langsung iya dan amin. Bahkan oleh karena iya dan amin kita sebarkan ke banyak orang supaya mereka mendapatkan kebenaran tentang Kristus itu sendiri. Tetapi saudara pada saat ini saudara kalau kita tanya beritahu sama orang tentang kebenaran tentang Kristus. Akulah jalan dan kebenaran. Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Orang lain mungkin akan jawabnya apa? Ya, itu benar bagi kamu. Tapi bagi saya tidak. Dunia sekarang saudara, kebenaran yang absolut berubah menjadi kebenaran yang relatif. Ini berbahaya saudara. Seringkali juga kita bisa terjebak dalam hal-hal yang seperti itu. Ada hal yang sudah benar dinyatakan Tuhan, ini tidak boleh dilakukan, ini tidak boleh dilakukan. Tapi seringkali kita menurunkan nilainya. Dan kita mengatakan, gak apa-apa. Kalau di gereja, nah ya gak boleh. Kalau di kantor, di tempat pekerjaan, boleh. Lihat di mana kita berada itu aja. Sesuatu yang mutlak, yang benar dinyatakan jelas terang benderang oleh Allah. Dunia saat ini berkata, iya itu benar hanya bagimu, itu benar dan cocok hanya di tempat tertentu. Tapi di tempat orang lain, kepada orang lain, belum tentu. Artinya apa saudara? Saudara dan saya berada di tengah dunia yang membuat kebenaran itu menjadi relatif. Tergantung pada situasi, keadaan, kondisi yang ada. Bahkan kalau bisa sesuatu yang menyenangkan, yang penting you happy, you gembira, do it, lakukan saja. Dan kita anak Tuhan ditantang di tengah-tengah kondisi yang sedemikian. Nah hari ini saudara, sebagai penutup saya mau mengatakan sama kita, mari saudara. Ketika Kristus berkata, akulah jalan dan kebenaran. Sebagai penutup saya berikan sebuah cerita bagi kita. Saudara bayangkan, kalau hari ini kita ada dalam ruangan ini, mati lampu semua jendela ditutup dan gelap saudara. Bayangkan saudara, kita berada di dalam ruangan yang gelap.
Yang kedua, bahwa saudara ada dalam ruangan gelap bukan orang lama, tapi orang yang baru dan saudara berada di dalamnya. Lalu saya berikan instruksi. Mari Bapak Ibu bangkit berdiri. Silakan. Satu orang di sebelah kiri saya. Satu orang yang paling depan sebelah kiri berdiri. Silakan keluar dari ruangan ini. Kira-kira apa yang akan terjadi, saudara? Apakah orang itu bisa menentukan arahnya yang kemana? Ke kiri, ke kanan, ke depan, apa ke belakang, saudara? Bisa bayangkan, saudara ya? Saudara orang baru dalam ruangan yang gelap, tidak ada cahaya sedikit pun. Hanya saudara mendapatkan panduan dari saya dan saya berkata, silakan bangkit berdiri, silakan keluar dari ruangan ini. Saudara pasti akan mengira-ngira jalan yang mana. Ini benar gak ya? Ini benar gak ya? Salah, benar yang ini kali. Pasti begitu, saudara ya. Dan saya mencoba dalam hal itu, apa yang saya lakukan? Tangan dan kaki kita bergerak lebih maju sedikit, setengah meter. Atau kaki kita majuin sedikit. Demi apa? Menentukan di depan ini ada ranjau atau apa. Saudara ini kasih Tuhan, tapi akan berbeda kalau setiap orang saya kasih senter. Saya kasih senter sama saudara, lalu saya bilang silakan kita bangkit berdiri, saudara semua keluar dari ruangan ini dalam kondisi ruangan masih gelap. Saudara kira-kira bisa nggak mengambil jalan yang benar? Bisa. Kenapa? Karena senter itu, saudara. Saudara, apa yang mau saya katakan sebagai penutup ini? Sama sebenarnya halnya berlaku di dalam kehidupan kita, saudara. Saat kita mau mencari tahu kebenaran itu. Tapi kalau kita tidak memiliki sumber cahaya kebenaran yang benar, yang sesungguhnya, yaitu Kristus itu sendiri. Maka saudara yang kasih Tuhan, kita tidak tahu apakah kita tersesat atau tidak. Kita tidak tahu apakah ini penuh kebohongan, apakah ini penuh dengan kebingungan. Kita nggak tahu. Kita tidak tahu, saudara. Tapi kalau saudara dan saya memiliki sumber kebenaran itu sendiri, yang sejati itu, maka saudara dan saya dapat membedakan mana yang benar, mana yang salah. Mana jalan yang benar yang untuk saudara dan saya harus jalani. Dan Kristus sudah menyatakan hal itu kepada kita di dalam firman-Nya. Alkitab yang Allah berikan bagi kita, yang menjadi panduan hidup kita untuk tahu tentang kebenaran dan menjalani hidup yang benar di dalam dunia ini. Kiranya ketika kita sudah mengenal Yesus jalan dan kebenaran, mestinya hidup kita jauh lebih baik dari hari kemarin. Kenapa, saudara? Karena kita sudah bebas dari belenggu dosa, bebas dari hukuman dosa, bebas dari kesengsaraan dosa. Dan kita masuk dalam kehidupan baru dalam Kristus. Tuhan memberikan hal-hal yang baru, semangat yang baru, pikiran yang baru. Karena ada Roh Kudus yang membimbing saudara dan saya. Sehingga saudara yang kasih Tuhan, kalau kita punya masalah, kalau kita punya kesulitan, kalau kita punya pergumulan, ingatlah kita sudah ada pembimbingnya di dalam hidup ini. Kiranya Tuhan memberkati kita, hidup kita di dalam jalannya Kristus selalu. Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kau begitu peduli kepada kami. Sampai Engkau menyatakan sebuah pernyataan penting tentang dirimu. Di tengah-tengah ketidaktahuannya manusia di dalam dunia ini. Yang tersesat tidak tahu jalan keluar. Di tengah dunia yang menurunkan kebenaran yang absolut menjadi relatif. Engkau menyatakan pernyataan yang agung. Yesus jalan dan kebenaran. Bantulah kami supaya kami berpegang kepada firman-Mu ini. Sehingga kami memiliki jalan hidup yang jauh lebih baik, yang lebih bersemangat, yang optimis bahwa di dalam Kristus kami dituntun di dalam jalan kebenaran Allah.
Ini doa kami dalam nama Yesus. Kami berdoa. Amin.